Nama Syekh Subakir sudah tak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Beliau dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit. Beliau juga berhasil bernegosiasi dengan Danyang Jawa yang sebagai pelindung gaib tanah Jawa untuk menyebarkan Islam di Jawa dengan beberapa syarat. Lantas, apa sajakah syarat yang harus dipenuhi oleh Syekh Nur Subakir? Di dalam kitab Musasar diceritakan bahwa pada masa dahulu Pulau Jawa terkenal sangat angker dan kondisinya tak karuan. Pengaruh magis di tanah Jawa masih begitu kuat, di mana banyak jin dan setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Suatu hari, Sultan Turki saat itu, yaitu Sultan Muhammad I, mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Maka diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa guna syiar agama Islam. Sayangnya, hampir seluruh rombongan tersebut tewas dikarenakan perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Mendengar kegagalan utusan yang dikirimnya membuat Sultan Muhammad I sedikit gusar. Akhirnya, ia pun memerintahkan seseorang yang terkenal alim, ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Nur Subakir, yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, lelaki yang berasal dari tanah Jawa, Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Setelah mendapat perintah, Sultan Syekh Subakir langsung berlayar ke Pulau Jawa. Namun sebelum sampai ke Pulau Jawa, beliau terlebih dahulu mampir ke Prajakeling, sebuah daerah yang diduga terletak di India, untuk mengajak penduduk di Prajakeling agar mau menempati Pulau Jawa. Sekitar 20.000 penduduk Prajakeling turut serta dalam pelayaran Syekh Subakir menuju Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kala Cakra yang mampu menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas, sehingga membuat para lelembut terpaksa menyingkir ke Laut Selatan Jawa. Kegegeran di dunia gaib pun mengusik ketenangan Sabdo Palon, sang danyang tanah Jawa, yang selama ribuan tahun khusyuk bertapa. Selanjutnya terjadilah adu kekuatan antara Syekh Nur Subakir dengan Sabdo Palon selama 40 hari 40 malam. Sebab sama-sama kuatnya, akhirnya Sabdo Palon menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Nur Subakir, yang mana menghasilkan sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Syekh Subakir menyampaikan maksud kedatangan beliau ke tanah Jawa guna menyebarkan ajaran agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai pamungkas agama Samawi. Kemudian, Sabdo Palon pun memperbolehkan Syekh Nur Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah yang ia lindungi, namun dengan beberapa syarat. Yang pertama, penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan
apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Yang kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadahan. Meskipun tempat peribadahan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa, namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan. Yang ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa, tapi raja pertama haruslah anak campuran. Maksudnya, orang tua sang raja memiliki campuran agama, jika bapak Hindu, ibu Islam, ataupun sebaliknya jika bapak Islam, ibu Hindu. Yang keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang kearab-araban. Biarkanlah padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti dan kepribadian asli orang Jawa. Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya, 500 tahun lagi Sabdo Palon berjanji akan muncul lagi dengan membuat goro-goro. Itulah tadi kisah awal masuknya agama Islam di Pulau Jawa, yang diwarnai dengan pertempuran hebat Syekh Nur Subakir dan juga penguasa tanah Jawa, Eyang Sabdo Palon, selama 40 hari 40 malam, hingga sampai terjadi kesepakatan di antara keduanya. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari RR Sejati Channel. Salam Rahayu, salam spiritual Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.